Ex-Menteri Agama Yakut Holil Qomas, YCQ, selesai menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, terkait dugaan kasus korupsi pembagian kuota haji untuk tahun 2023 hingga 2024. Pemeriksaan yang berlangsung selama sekitar 8 jam ini dimulai pada pukul 11.46 WIB dan berakhir sekitar pukul 20.13 WIB pada Selasa, 16 Desember 2025, di gedung KPK yang terletak di Kuningan, Jakarta Selatan. Setelah selesai, Yakut tidak memberikan informasi detail mengenai materi pemeriksaannya, dan meminta agar pertanyaan tersebut ditujukan langsung kepada penyidik KPK. "Saya sudah memberikan keterangan kepada penyidik, nanti lengkapnya tolong ditanyakan langsung ke penyidik," ujar Yakut kepada wartawan saat keluar dari gedung KPK. Ketika ditanya lebih lanjut mengenai materi pemeriksaan yang sedang didalami, Yakut memberikan jawaban serupa, dengan meminta agar hal tersebut dijelaskan oleh pihak penyidik. Yakut tiba di gedung KPK sekitar pukul 11.43 WIB, mengenakan kemeja coklat dan peci hitam. Setibanya di sana, ia tidak banyak memberikan komentar kepada awak media dan langsung menuju ruang pemeriksaan sekitar pukul 11.46 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan ini, Yakut diusut terkait kasus dugaan korupsi yang berkaitan dengan penambahan kuota haji sebanyak 20.000 jemaah untuk tahun 2024, saat ia menjabat sebagai Menteri Agama. Kuota tambahan haji tersebut diperoleh Indonesia setelah Presiden Joko Widodo melakukan lobi-lobi dengan Arab Saudi. Penambahan kuota ini bertujuan untuk mengurangi antrean jemaah haji reguler Indonesia yang sudah terdaftar dan bisa mencapai waktu tunggu lebih dari 20 tahun. Sebelum penambahan kuota, Indonesia mendapatkan kuota haji sebesar 221.000 jemaah untuk tahun 2024. Namun, setelah penambahan kuota, total kuota haji Indonesia tahun 2024 menjadi 241.000 jemaah. Meski demikian, penambahan kuota haji itu tidak sepenuhnya dibagi sesuai dengan aturan yang berlaku. Kuota tambahan tersebut dibagi secara merata, yaitu 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Padahal, menurut Undang-Undang Haji, kuota untuk haji khusus hanya diperbolehkan 8% dari total kuota haji Indonesia, yang seharusnya hanya sekitar 19.280 jemaah. Kebijakan pembagian kuota ini akhirnya menjadi sorotan karena menyebabkan sejumlah jemaah haji reguler yang telah menunggu antrean lebih dari 14 tahun tidak dapat berangkat pada tahun 2024. Berdasarkan data yang diperoleh KPK, sekitar 8.400 orang jemaah haji reguler gagal berangkat karena kebijakan tersebut. KPK mencurigai adanya dugaan kerugian negara yang mencapai 1 triliun rupiah dalam kasus ini. KPK telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah aset yang diduga terkait dengan kasus ini, seperti rumah, mobil, hingga uang dolar. Kasus ini juga menjadi sorotan besar karena berkaitan langsung dengan program haji yang sangat dinantikan oleh masyarakat Indonesia, khususnya mereka yang telah lama menunggu untuk menunaikan ibadah haji. Sampai saat ini, KPK masih terus mendalami perkara ini dan mengumpulkan bukti-bukti terkait kebijakan yang diambil selama masa jabatan Yakut Holil Qomas sebagai Menteri Agama. Keputusan KPK untuk memeriksa Yakut dan menggali lebih dalam terkait kasus ini menunjukkan keseriusan mereka dalam menangani dugaan korupsi yang dapat merugikan negara dan umat. Pihak KPK juga mengingatkan bahwa proses penyidikan ini masih berjalan, dan mereka akan terus bekerja untuk mengungkap fakta-fakta yang ada. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.